Ada kata-kata yang lahir dari ketenangan, dan ada kata-kata yang lahir dari doa. Namun kalimat yang satu ini lahir dari amarah sejarah. Abad ke-19 adalah dunia yang retak. Pabrik berdiri seperti monster baja, anak-anak bekerja sampai tulang mereka rengkah, dan manusia diperas sampai tidak tersisa apa-apa kecuali nafas yang tersengal. Di tengah gelapnya dunia itu, seorang pria berdiri dengan tatapan tajam, melihat penderitaan bukan sebagai takdir, tetapi sebagai sistem. Namanya Karl Marx, dan dari kekelaman zaman itu, ia menulis kalimat yang kemudian membuat dunia gemetar. Agama adalah candu bagi rakyat. Kalimat itu tidak lahir untuk memusuhi langit, tetapi ia lahir untuk menelanjangi bumi. Namun sejarah jarang bersikap adil. Kutipan itu dipotong, diseret, dipelintir, dijadikan slogan, dan dijadikan senjata. Sementara makna aslinya ditinggalkan seperti tubuh tanpa jiwa. Marx tidak sedang berbicara tentang Tuhan. Ia sedang berbicara tentang manusia yang kelelahan, manusia yang mencari kehangatan di dunia yang membeku, tentang mereka yang ditindas, hingga satu-satunya yang bisa digenggam adalah harapan yang rapuh. Disinilah paradoks itu hidup. Agama bukan musuhnya, tapi penderitaanlah musuh itu. Dan kalimat Marx bukan serangan, melainkan jeritan dari seseorang yang melihat terlalu banyak luka, dan menyadari bahwa manusia akhirnya membutuhkan sesuatu untuk membuat rasa sakit itu dapat ditahan. Kali ini, kita akan membuka kembali kalimat yang paling disalahpahami dalam sejarah modern. Kalimat yang bukan hanya ditulis, tetapi ditempa oleh penderitaan yang nyata. Karena untuk memahami kata candu, kita harus menatap dunia yang membuatnya diperlukan. Untuk memahami apa yang sebenarnya dimaksud Marx, kita harus kembali, bukan pada kalimatnya, tetapi pada zaman yang membentuk pikirannya. Pada abad 19, Eropa diguncang oleh revolusi industri, ketika mesin uap mulai menggerakkan dunia, tetapi tidak menggerakkan kehidupan manusia. Ketika pabrik berdiri seperti monster besi yang terus menelan keringat, tenaga, dan kadang nyawa manusia. Di kota-kota industri, ribuan pekerja hidup dalam kondisi yang tidak layak disebut kehidupan. Anak-anak berusia 8 tahun bekerja 12 jam sehari. Perempuan bekerja sampai tubuhnya roboh. Para pria hidup hanya untuk kembali esok hari ke tempat yang sama. Upah rendah, jam kerja panjang, tidak ada hak, tidak ada perlindungan, dan tidak ada harapan. Inilah dunia yang disaksikan Karl Marx. Bukan dunia yang damai, bukan dunia yang adil, tetapi dunia yang membuat manusia hanya menjadi roda kecil dalam mesin raksasa bernama kapitalisme awal. Dan di tengah penderitaan itu, Marx melihat sesuatu yang menarik. Meski hidup dalam kesengsaraan, manusia tetap bisa bertahan. Mereka tidak memberontak, mereka tidak melawan, dan mereka tidak menghancurkan sistem yang membuat mereka menderita. Pertanyaannya sederhana namun menampar. Mengapa manusia yang tertindas bisa tetap diam? Apa yang membuat mereka bertahan dalam penderitaan tanpa melawan? Marx melihat jawabannya di satu tempat, pada penghiburan spiritual, pada kepercayaan, dan pada agama. Tetapi bukan karena agama salah, bukan karena iman itu buruk, melainkan karena penderitaan manusia begitu besar, sehingga mereka membutuhkan sesuatu untuk menenangkan luka yang tidak bisa disembuhkan oleh dunia. Dalam pandangan Marx, agama hadir sebagai tempat berlindung, tempat manusia menaruh harapan ketika hidup tidak memberikan apa-apa, dan tempat manusia mempercayakan luka yang tidak bisa mereka atasi sendiri. Marx memahami fenomena itu, dan disinilah akar dari kalimat yang nanti akan mengguncang peradaban. Namun sebelum sampai ke sana, kita perlu melihat apa yang sebenarnya ditulis Marx, kata demi kata yang sering hilang dari sejarah. Di antara jutaan kalimat yang diwariskan sejarah, jarang ada satu kutipan yang nasibnya seburuk milik Karl Marx. Dirobek dari konteksnya, dibiarkan berdiri sendirian seperti tubuh tanpa jiwa, dan akhirnya berubah menjadi sesuatu yang tak lagi menyerupai maksud awalnya. Kita semua pernah mendengar potongan itu. Agama adalah candu bagi rakyat. 3 kata yang terasa tajam, pendek, memprovokasi, dan karena terlalu pendek, ia kehilangan ruh. Namun Marx tidak pernah menulisnya sesingkat itu. Ia tidak melempar kalimat itu seperti panah yang diarahkan kepada agama. Ia menuliskannya sebagai bagian dari paragraf yang jauh lebih panjang, lebih puitis, dan lebih manusiawi. Paragraf yang hampir selalu diabaikan oleh dunia.
Inilah bagian lengkapnya, versi inti dari teks Marx. Agama adalah keluh kesah makhluk yang tertindas, hati dari dunia yang tak berperasaan, jiwa bagi kondisi yang tak berjiwa. Agama adalah candu bagi rakyat. Ketika membaca keseluruhan kalimat itu, kita mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Nada Marx bukan nada penghinaan, tetapi nada empati. Ia berbicara tentang kesedihan manusia, tentang betapa kerasnya dunia, betapa dinginnya realitas sosial pada masa itu, hingga manusia membutuhkan sesuatu untuk bertahan. Kalimat makhluk yang tertindas bukan sekedar ungkapan puitis. Itu menggambarkan jutaan buruh yang hidup berdesakan di barak kumuh, bekerja 16 jam sehari, tanpa hak, tanpa harapan, dan tanpa masa depan. Marx melihat sendiri bagaimana mereka bekerja sampai tubuh mereka rusak, mati muda, dan dilupakan tanpa nama. Ketika ia menyebut agama sebagai hati dari dunia yang tak berperasaan, ia sedang menggambarkan fungsi spiritual dan emosional yang diberikan agama kepada mereka. Sebuah tempat untuk menaruh keluh kesah, sebuah ruang untuk bernafas ketika hidup terlalu sesak. Ketika ia menyebut agama sebagai jiwa dari kondisi yang tak berjiwa, ia sedang mengakui bahwa agama memberikan makna pada kehidupan yang telah direduksi menjadi mesin produksi. Baru setelah itu datang kalimat terakhir, agama adalah candu bagi rakyat. Itu bukan pukulan, melainkan kesimpulan dari gambaran panjang tentang penderitaan manusia. Yang ingin dikatakan Marx sebenarnya sederhana. Jika dunia terlalu menyakitkan, manusia membutuhkan sesuatu untuk mengurangi rasa sakit itu. Dan agama mengisi peran itu. Bukan sebagai racun, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai penghilang rasa sakit. Seperti obat yang membuat penderitaan menjadi lebih ringan. Namun inilah tragedinya. Dunia kemudian mengambil kalimat terakhir, membuang 3 kalimat sebelumnya, dan menjadikannya slogan. Makna aslinya pun terkubur di antara debat yang tak pernah tuntas. Dan disinilah letak keindahan pemikiran Marx yang sering terabaikan. Ia tidak sedang menyerang Tuhan. Ia sedang menyerang dunia yang membuat manusia butuh penghiburan sekeras itu. Dengan memahami seluruh kutipan ini, kita mulai melihat gambaran besar. Marx berbicara bukan tentang agama, tetapi tentang luka manusia. Ketika kita mendengar kata candu hari ini, kita mungkin membayangkannya sebagai sesuatu yang merusak, ilegal, dan berbahaya. Kita membayangkannya sebagai zat yang membuat manusia kehilangan kendali atas dirinya. Namun, pada abad ke-19, di masa ketika Marx hidup, kata opium atau candu memiliki makna yang sangat berbeda. Saat itu, opium adalah obat resmi. Dokter memberikan opium untuk meredakan rasa sakit yang parah, menenangkan kecemasan, membantu pasien tidur, bahkan mengobati penyakit yang tidak diketahui penyebabnya. Opium adalah penenang, bukan penjahat. Ia bukan musuh masyarakat. Ia adalah satu-satunya obat yang mampu meredakan penderitaan di zaman yang tidak mengenal anestesi modern. Dan disinilah letak rahasia besar dari kata-kata Marx. Ketika ia menyebut agama sebagai candu bagi rakyat, ia tidak sedang mengatakan bahwa agama adalah racun. Ia sedang mengatakan bahwa agama adalah penghilang rasa sakit. Bahwa agama menjadi sesuatu yang manusia gunakan, bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk bertahan hidup di dunia yang penuh luka. Bayangkan kelas pekerja pada masa itu, bekerja 14-16 jam sehari, makan tidak layak, tidur seadanya. Anak-anak mereka ikut bekerja dengan upah lebih kecil dari harga roti, dan tidak ada hukum yang melindungi mereka. Dalam dunia seperti itu, manusia bukan hanya membutuhkan makanan atau tempat bernaung, mereka membutuhkan harapan. Dan harapan itu seringkali datang dalam bentuk doa, ayat yang menenangkan, janji kehidupan setelah kematian, atau sekedar keyakinan bahwa ada kekuatan yang melihat penderitaan mereka. Dan Marx menyaksikan semua itu. Ia melihat bagaimana agama menjadi obat psikis yang menenangkan jiwa yang tersiksa. Bukan karena manusia lemah, bukan karena mereka bodoh, tetapi karena realitas yang mereka jalani terlalu kejam untuk dihadapi sendirian. Maka, ketika Marx menulis kata candu, ia sedang menggambarkan sesuatu yang menenangkan, menghangatkan hati, meredakan derita, dan memberi kekuatan kepada mereka yang hampir menyerah. Namun, seperti halnya setiap obat penenang, ada konsekuensi yang diamati Marx. Jika sakitnya tidak diatasi, jika penyebab lukanya tidak diobati, maka manusia akan terus membutuhkan penenang itu selamanya. Di titik inilah, Marx mulai mengembangkan kritik lanjutannya. Bukan pada agama, tetapi pada rasa sakit sosial yang membuat agama menjadi kebutuhan mendesak.
Dan pemikiran inilah yang akan membawa kita ke bagian berikutnya, ke inti dari apa yang sebenarnya sedang ia kritik. Ketika Marx berbicara tentang agama, ia tidak berhenti pada fungsi candu sebagai penghilang rasa sakit. Ia melihat sesuatu yang lebih besar, lebih kompleks, sesuatu yang hanya bisa dilihat jika seseorang benar-benar memahami bagaimana manusia bertahan dalam penderitaan. Bagi Marx, agama bukan sekedar keyakinan atau ritual. Ia adalah sebuah fenomena sosial yang lahir dari luka kolektif manusia. Di dalam dunia yang keras dan dunia yang penuh ketidakadilan, agama hadir sebagai cahaya lembut yang menenangkan hati mereka yang tidak pernah merasakan keadilan di dunia nyata. Ia melihat para pekerja yang pulang dengan tubuh lelah, tangan yang retak, dan perut kosong, namun tetap membawa harapan bahwa di dunia lain, segala penderitaan akan diganti dengan kebahagiaan. Harapan itu indah, tetapi sekaligus tragis. Karena menurut Marx, agama memberi sesuatu yang tidak mampu diberikan oleh sistem ekonomi pada zaman itu, yaitu makna. Masyarakat boleh merampas waktu, tenaga, bahkan kebahagiaan mereka, tetapi agama memberi ruang kecil di dalam jiwa untuk bernafas. Itu sebabnya ia menyebut agama sebagai hati dari dunia tak berperasaan. Tanpa hati itu, manusia akan runtuh. Tetapi di sisi lain, fungsi penghiburan ini menciptakan paradoks. Ketika rasa sakit diredakan oleh keyakinan, manusia sering melupakan penyebab rasa sakit itu sendiri. Mereka menemukan ketenangan, namun ketenangan itulah yang membuat mereka tidak lagi mempertanyakan struktur sosial yang menindas mereka. Agama menenangkan luka, tetapi ketenangan itu membuat luka tersebut tidak pernah benar-benar disembuhkan. Bagi Marx, inilah tragedi terbesar. Bukan karena agama itu buruk, melainkan karena dunia terlalu kejam hingga manusia begitu membutuhkan pelarian spiritual untuk bertahan hidup. Marx memahami bahwa tanpa penghiburan itu, manusia mungkin akan hancur secara mental. Namun dengan penghiburan itu, manusia juga berpotensi menjadi terlalu tenang di dalam dunia yang seharusnya mereka perjuangkan untuk berubah. Inilah dilema yang ia lihat. Agama adalah rumah hangat di tengah badai, tetapi kehangatan itu membuat manusia lupa bahwa badai itu sendiri tidak semestinya ada. Dan dari sinilah lahir kritiknya. Kritik yang sering disalahpahami. Ia tidak pernah membenci agama. Ia membenci kondisi sosial yang melahirkan kebutuhan akan agama sebagai pengganti keadilan. Agama menjadi cerminan dari penderitaan manusia, bukan sebabnya. Ia adalah jawaban paling manusiawi atas dunia yang tidak manusiawi. Dan selama dunia itu tetap penuh ketidakadilan, agama akan selalu hadir untuk mengisi ruang kosong yang tidak bisa dipenuhi oleh sistem sosial. Namun pada akhirnya, kita sampai pada inti dari seluruh pemikiran Marx, dan disinilah kesalahpahaman terbesar itu lahir. Marx tidak pernah menuduh agama sebagai akar dari masalah manusia. Ia tidak mengatakan bahwa imanlah yang merusak manusia. Tidak pernah. Yang ia serang bukan keyakinan, melainkan dunia yang membuat manusia membutuhkan penghiburan itu. Dalam pandangan Marx, penderitaan manusia bukan datang dari langit, bukan dari takdir, dan bukan dari kehidupan spiritual. Penderitaan itu, di matanya, adalah hasil dari sistem sosial, ekonomi, dan politik yang tidak adil. Sistem yang menciptakan jurang antara mereka yang menikmati kekuasaan dan mereka yang bahkan tidak memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Dan masyarakat seperti inilah, yang keras, dingin, tak berperasaan, yang membuat manusia mencari tempat bernaung. Membuat manusia menoleh ke atas, memohon agar ada sesuatu yang lebih lembut daripada dunia yang mereka pijak. Membuat manusia menginginkan harapan yang tidak bisa diberikan oleh realitas. Marx memandang agama bukan sebagai musuh, tetapi sebagai respons manusia terhadap penderitaan yang begitu dalam, sehingga hanya harapan metafisik yang mampu menenangkan jiwa. Ia melihat agama sebagai pelukan lembut yang diberikan dunia ketika dunia nyata gagal memeluk manusia. Tetapi disinilah letak kritiknya. Menurut Marx, jika penderitaan manusia terus dibiarkan, jika ketidakadilan dianggap normal, jika jeritan kaum tertindas dianggap sebagai angin lalu, maka agama akan terus menjadi candu. Bukan karena agama buruk, tetapi karena dunia tidak kunjung berubah. Marx bukan ingin mencabut iman dari hati manusia. Ia ingin mencabut penderitaan dari akar kehidupannya. Ia ingin manusia tidak lagi membutuhkan penenang. Ia ingin manusia tidak lagi mencari obat untuk luka yang tidak pernah sembuh. Ia ingin sebuah dunia di mana penghiburan tidak datang dari pelarian, tetapi dari kenyataan yang benar-benar adil.
Karena bagi Marx, ketika manusia hidup dalam dunia yang penuh kasih, ketika martabat dipulihkan, dan ketika keadilan ditegakkan, maka tidak ada lagi yang perlu diredakan, tidak ada lagi luka yang perlu ditutupi, dan tidak ada lagi alasan untuk mencari candu, bahkan dalam bentuk yang paling mulia sekalipun. Dan disinilah kalimat Marx menemukan maknanya yang paling dalam, bahwa masalah terbesar manusia bukan terletak pada apa yang ia imani, tetapi pada apa yang ia alami, bahwa manusia tidak perlu disembuhkan dari agama, melainkan dari penderitaan yang membuatnya merindukan penghibur itu. Selama lebih dari 1 abad, kalimat Marx tentang agama berubah menjadi legenda, bukan karena dipahami, tapi karena dipotong. Dari paragraf panjang yang penuh nuansa, penuh empati, dan penuh konteks sejarah, hanya tersisa 3 kata yang terus dilemparkan ke publik. Agama adalah candu. Dan disinilah mispersepsi besar itu lahir. Kalimat yang awalnya menggambarkan penderitaan manusia diubah menjadi seolah-olah serangan langsung terhadap Tuhan. Pemikiran yang awalnya membahas struktur sosial dipelintir menjadi seakan-akan permusuhan terhadap iman. Padahal Marx sama sekali tidak menulis bahwa agama itu jahat. Ia tidak mengatakan bahwa Tuhan itu ilusi. Ia bahkan tidak sedang membahas teologi. Marx sedang membahas manusia. Dan manusia pada zamannya sedang hidup dalam kesakitan yang tidak tertahankan. Namun, karena dunia lebih suka kutipan pendek daripada pemahaman panjang, kalimat itu kehilangan ruhnya. Ia menjadi slogan kosong, digunakan oleh mereka yang ingin menolak agama dan dibenci oleh mereka yang ingin membela agama. Padahal, keduanya salah memahami maksudnya. Kalimat Marx seharusnya dibaca bukan seperti seorang provokator, tetapi seperti seorang dokter yang berkata, obat ini diperlukan karena penyakitnya parah. Dalam pandangan Marx, agama bukan masalah. Masalahnya adalah dunia yang begitu menyakitkan hingga manusia terpaksa mencari penghiburan. Namun dunia modern tidak membaca Marx dengan penuh kesabaran. Ia hanya membaca potongannya, dan potongan itu kemudian hidup sebagai mitos. Mitos bahwa Marx membenci agama, padahal ia sedang membela manusia. Jadi, ketika seseorang mengutip agama adalah candu, sebenarnya yang ia kutip bukanlah pemikiran Marx, melainkan bayangan kabur dari sebuah kalimat yang telah kehilangan separuh jiwanya. Dan di balik kabut salah tafsir itulah, kita harus kembali melihat apa yang sebenarnya ia maksud. Bahwa selama manusia masih menderita, selama sistem masih tidak adil, dan selama hidup masih penuh luka, manusia akan selalu membutuhkan sesuatu untuk mengurangi rasa sakit itu. Dan agama, dalam kacamata Marx, hadir bukan sebagai musuh, melainkan sebagai jawaban sementara bagi rasa sakit yang tidak pernah ingin diakui oleh dunia. Pada akhirnya, ketika seluruh kata Marx kita telusuri dari awal hingga akhir, ketika setiap kalimatnya kita buka dari lapisan-lapisan sejarah yang menutupinya, kita menemukan bahwa yang ia bicarakan bukanlah tentang surga atau neraka, bukan tentang iman atau kekafiran, melainkan tentang manusia, tentang kita. Tentang bagaimana manusia, dalam ketidakadilan yang membelenggu hidupnya, mencari sesuatu yang bisa menenangkan luka yang tidak pernah sembuh. Tentang bagaimana dunia yang dingin dan kejam membuat manusia mendekap apapun yang bisa memberi rasa hangat, sekalipun hanya sesaat. Marx melihat dunia yang dipenuhi mesin, asap pabrik, dan para pekerja yang hidup tanpa harapan. Ia melihat penderitaan yang tidak hanya melukai tubuh, tapi juga mematahkan jiwa. Dan dari pengalaman melihat dunia seperti itulah, ia berkata bahwa agama adalah candu, bukan sebagai penghinaan, tetapi sebagai pengakuan bahwa manusia membutuhkan penghiburan ketika hidup tidak memberi keadilan. Dan di sanalah letak paradoksnya. Agama menjadi cahaya, tetapi cahaya itu lahir dari kegelapan dunia. Marx bukan ingin memadamkan cahaya itu. Ia ingin memadamkan kegelapan yang membuat manusia membutuhkan cahaya seperti itu. Bukan agama yang ia lawan, tetapi kondisi yang membuat manusia terlalu menderita untuk hidup tanpa penghiburan. Dan mungkin setelah memahami semuanya, kita tidak lagi melihat kalimat itu sebagai serangan, melainkan sebagai cermin. Cermin yang memaksa kita bertanya, mengapa manusia membutuhkan sesuatu untuk meredakan sakitnya? Mengapa dunia begitu keras hingga kita membutuhkan tempat pelarian? Dan apakah kita telah membiarkan ketidakadilan begitu lama hingga penghiburan menjadi satu-satunya obat yang tersisa? Di titik inilah kalimat Marx berubah dari kritik menjadi refleksi. Ia berubah dari perdebatan menjadi renungan. Dan renungan itu bukan tentang Marx, bukan tentang teologi, tetapi tentang siapa kita
dan dunia seperti apa yang selama ini kita biarkan berdiri. Pada akhirnya, kalimat agama adalah candu bukanlah akhir dari percakapan. Ia adalah awal dari sebuah pertanyaan besar tentang penderitaan manusia, tentang harapan, dan tentang dunia yang terus kita bangun bersama, entah menjadi semakin manusiawi atau semakin tak berperasaan. Dan ketika video ini berakhir, yang tersisa bukanlah siapa yang benar atau siapa yang salah, melainkan sebuah bisikan lembut yang menuntun kita pada satu pemahaman sederhana, bahwa di balik kritik paling keras sekalipun, seringkali tersembunyi rasa pedih yang paling manusiawi. Dan mungkin, justru disitulah letak kebijaksanaan yang sebenarnya.